Dan kemungkinan besar sebagai kami seorang TKW itu sering banget masuk angin karena pekerjaan kami yang bisa dibilang itu berat, dan juga karena pergantian musim yang memang membuat badan sangat-sangat tidak enak. Seorang TKW itu sering masuk angin, termasuk saya sendiri. Saya itu paling gili banget ya dikerikin di bagian dada karena sakit-sakit gimana gitu. Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bareng Nyonya. Tentunya membahas kehidupan saya sendiri seputar TKW, vlog, jalan-jalan, dan pokoknya komplit. Malam ini saya akan membahas pekerjaan TKW Taiwan karena saya sendiri adalah sebagai TKW Taiwan. Bekerja menjadi TKW itu nggak ada lau teman-teman, maksudnya bekerja menjadi TKW Taiwan ya karena saya sendiri adalah TKW Taiwan, dan kebanyakan dari TKW Taiwan adalah bekerja menjaga lansia. Menjaga lansia adalah menjaga orang yang kurang sehat atau orang yang sudah lanjut usia. Dan bekerja menjaga lansia itu capek. Dan siang malam kita harus bekerja. Karena di sini kita bukan cuma bekerja mengurus orang tua saja. Di sini juga kita beres-beres, kita juga masak, dan kita juga ngantar ke rumah sakit, dan juga kita membantu olahraga, dan benar-benar bekerja menjadi TKW itu memang nggak ada lau, jarang lah ada lau. Siang malam kita harus bekerja. Kalau siang kita harus bekerja beres-beres rumah, kita harus masak, dan kita juga harus mengajak olahraga, dan kita harus mengajari olahraga. Kalau malam kita tidurnya itu kurang tidur teman-teman, karena menjaga orang tua, biasanya orang tua tuh kalau malam sudah nggak enak tidur dan bentar-bentar bangun dan dikit-dikit itu minta ke kamar mandi. Dan belum lagi kalau tengah malam itu minta dipijitin. Benar-benar bekerja menjadi TKW itu memang nggak ada launya. Dan kemungkinan besar itu seorang TKW itu sering yang namanya masuk angin, dan termasuk saya sendiri ya yang sering banget masuk angin, apalagi kalau malam kurang tidur atau bekerja terlalu capek atau mau datang bulan, itu biasanya badan nggak enak badan dan masuk angin. Dan obatnya TKW masuk angin itu sangat simple banget, yaitu kerokan. Karena kita walaupun kita bekerja di luar negeri ya teman-teman, kalau kita sakit, kita ya pasti yang diutamain bukan minum obat tapi kerokan. Karena apa? Karena kalau kita nggak enak badan, kita kerokan itu bisa mereda, setidaknya mereda dan badannya itu berasa enakan. Dan saya sendiri juga semalam nggak enak badan teman-teman habis kerokan, karena semalam kan aku habis live, dan live-nya itu terlalu malam dan tidurnya itu telat. Dan juga semalam dikit-dikit bangun karena kakek minta ajak ke kamar mandi, nemenin kakek ke kamar mandi. Dan alhasil aku gak enak badan, dan tadi siang aku tuh dikerokin sama majikan aku. Dan alhamdulillah banget kalau aku gak enak badan itu di sini tuh dikerokin sama majikan aku, tapi keroknya tuh bagian punggungnya saja ya teman-teman. Di video yang sebelumnya mungkin sudah saya ceritakan kan kalau saya di sini kalau nggak enak badan itu minta dikerikin oleh majikan, dan ketika majikan saya juga nggak enak badan, saya juga membantu ngerikin. Ini majikan perempuan loh ya teman-teman, bukan laki-laki. Dan tadi siang aku juga habis dikerokin bagian sini punggung, karena kalau nggak enak badan aku biasanya dikerokin biar sedikit lega. Dan juga leher, itu leher utama banget, dan juga dada. Cuman kalau dada aku ngerikin sendiri ya teman-teman, nggak dikerikin sama majikan aku, malu lah masa dada dikerikin sama majikan aku. Cuman kalau bagian dada aku tuh ngerikinnya nggak terlalu merah banget, soalnya aku kalau bagian dada itu
sensitif dan aduh geli-geli gimana gitu teman-teman. Dia tetap aku kerikin, cuman nggak terlalu merah banget karena aku bagian dada itu sensitif banget. Dan juga teman-teman, aku ngeriknya itu pakai alat ini, nggak pakai koin, karena aku orangnya tuh nggak tahan sakit ya teman-teman. Kalau kalau di kampung kan biasanya dikerikin pakai koin kan, itu sakit banget, nggak tahan aku. Yang namanya kulit orang kan berbeda-beda ya teman-teman. Tapi kalau aku itu sensitif banget di bagian kulit aku, dan aku ngerikinnya kalau di rumah kan kadang pakai koin, aku tuh kesakitan kadang dikerikinnya pakai ini, pakai apa namanya, pakai sendok kan. Kalau pakai sendok kan nggak terlalu sakit, tapi kalau pakai alat ini teman-teman, ini lebih nggak sakit lagi. Cuman kalau pakai alat ini nggak merah banget, tapi nggak berasa sakit. Aku tahu alat ini juga di sini teman-teman, ini punya majikan aku. Jadi buat teman-teman yang mungkin dikerikin tapi nggak tahan sakit, bisa kalian beli alat yang seperti ini. Ini terbuat dari kayu loh. Banyak kayaknya di toko-toko banyak. Ini kerikin pakai ini dijamin nggak sakit, tapi nggak terlalu merah. Soalnya ini kan kayu, bukan koin. Kalau koin kan keras kan, bentar aja udah merah banget. Cuman kalau pakai koin aku nggak tahan sakitnya. Jadi bekerja menjadi TKW itu harus ekstra ya teman-teman, ekstra sabar, ekstra kuat, dan kita harus pinter-pinter menjaga kesehatan ya teman-teman ya. Kalau kita sakit itu repot banget, siapa yang ngurusin pasien kita. Jadi kita harus benar-benar jaga pola makan, gak usah diedetan, karena bekerja merawat orang tua itu harus tenaga, apalagi kalau yang dijaga itu udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, kita tuh harus menggendongnya. Dan oke teman-teman, itu saja video saya malam ini. Pokoknya buat semuanya jaga kesehatan, khususnya buat yang ada di Taiwan ya. Sekarang tuh lagi musim pergantian musim, dari musim dingin ke musim sedang atau musim panas. Jadi kemungkinan besar para TKW itu masuk angin dan kerikan, karena hawanya tuh memang lagi nggak enak banget. Dan semoga kalian bisa menjaga kesehatan masing-masing agar badan kalian itu fit. Karena sekarang di Taiwan itu musimnya lagi musim pergantian musim ya teman-teman. Jadi kebanyakan kita sebagai TKW yang memang di Indonesia itu nggak ada musim dingin ya, kita sering masuk angin, termasuk saya sendiri yang dikit-dikit masuk angin teman-teman. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Semoga kalian semua bisa menjaga kesehatan masing-masing. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye bye.